Sejenak hiruk pikuk kota terasa menjauh. Ada panggilan jiwa yang tak bisa lagi diabaikan. Sebuah kerinduan untuk melangkah, melihat dan merasakan sesuatu yang berbeda. Dengan setiap kilometer yang akan ditempuh, semoga ada kepingan diri yang baru ditemukan. Inilah awal dari sebuah perjalanan, bukan hanya ke suatu destinasi, tapi juga ke dalam diri. Malam ini, tepatnya 9 Mei, kita akan melakukan perjalanan menuju Jogja. Rencana yang sudah dibicarakan kurang lebih 2 bulan, akhirnya terlaksana. Karena ngeri tersangkut bagian atap mobilnya yang begitu hampirlah menyentuh ke gapura, alhasil saya menjadi juru parkir terlebih dahulu. Tahan lagi, tahan. Sampai di mana, Mas? Sampai di enggak kurang deket ini. Enggak beneran. KM berapa nih? 5. Belum lama perjalanan, karena di jalan tol macet, akhirnya kita keluar di KM 57 sekalian kencing dan juga beli kopi. Kita menuju minimarket untuk nyari sebat-sebatan untuk Pak supir nih. Tepatnya pukul 5 pagi di tanggal 10-nya kita ngeres lagi di KM 379. Kita sudah masuk di daerah Batang, Jawa Tengah ya. Kita istirahat dulu untuk melakukan sholat subuh dan akan melanjutkan perjalanan lagi. Langit timur mulai berwarna jingga, mengiringi perjalanan kami yang perlahan namun pasti. Jalan yang biasa terasa ramai, kini begitu lengang, menghadirkan suasana damai yang jarang bisa kita nikmati saat di kota. Sesampainya di Jogja, kita langsung ke destinasi pertama, yaitu di Pantai Selili. Pantai Selili ini ada di Kabupaten Gunung Kidul. Ya cukup jauh sih ya dari lokasi kita menginap, ya kurang lebih 2 jam. Sayang. I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. Di bawah langit yang cerah ini, langkah-langkah kecil berlarian kian kemari. Tak kenal lelah. Tawa mereka meledak seperti musik paling merdu, beradu dengan teriakan girang saat bermain kejar-kejaran, atau menemukan tempat persembunyian paling jitu. Energi mereka seolah tak ada habisnya, memantul dari satu sudut ke sudut lain, menciptakan simfoni keceriaan yang murni. Di belakang kamera. Sampai kita di Soto Batok, daerah Sleman. Setelah kita bermain air di Pantai Selili, perut terasa keroncongan,
dan akhirnya kita menuju ke daerah Sleman untuk makan soto, yaitu soto batok Mbah Katro. Ada beberapa soto batok di daerah Jogja ini, ya salah satunya Mbah Katro, dan ada yang soto batok Kali Kuning, soto batok Gejayan, dan yang kali ini kita makan itu yaitu di soto batok Mbah Katro. Kebetulan lokasi ini tuh nggak jauh dari tempat kita menginap. Mana batoknya, coba lihat. Batoknya. Ini batok. Itu batoknya. Oh, ini. Setelah perut terisi, akhirnya kita sampai juga di penginapan kita, yaitu di Rumah Asti. Ini ada di Jalan Mirota 17, tepatnya di daerah Sleman juga, tidak jauh dari soto batok. Ya kurang lebih kisaran 5-10 menit lah ya. Cukup besar penginapan ini karena memiliki 7 kamar, 3 ada di bawah dan juga 4 ada di atas. Ya cukuplah untuk menampung kita semua. Jarman. Jangan kau mencintaku. Lalu bilang I love you. Pagi ini kita mau berangkat ke Merapi. Kita akan lavatur. Kita akan berangkat kemana nih? Lavatur ya? Merapi ya? Apalagi yang ketinggalan? Guys, saya mau jemur anduk dulu guys. Lavapur. Wih.
yaitu Merapi Jeepland Cruiser. Merapi. Lavatur ini merupakan salah satu wisata off-road menggunakan jeep yang menyusuri jalur bekas aliran lahar dan wilayah terdampak erupsi Gunung Merapi. Di sini kita juga mendapatkan pemandangan gunung serta edukasi tentang bencana alam, sejarah, dan ketahanan masyarakat di sekitarnya. Itu yang saya dapat sih ya dari guide pada saat mereka membawa kami. Kita lagi ada di Merapi. Mau ke penjelasan Mbak Marijan dulu ya. Oke. Dalam lavatur ini terdapat beberapa route yang bisa dipilih. Short route, medium route, long route, dan sunrise tour. Dan kami memilih medium route dengan beberapa destinasi seperti Rumah Mbah Marijan, Bangker Kali Adem, dan terakhir kita mencoba spot off-road. Desa Kinahrejo terletak di Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada ketinggian sekitar 1100 meter di atas permukaan laut. Desa ini berada langsung di jalur awan panas atau yang biasa kita kenal dengan Wedhus Gembel. Kini, Desa Kinahrejo ini menjadi bagian penting dari wisata lavatur Merapi. Beberapa titik yang dapat dikunjungi yaitu Rumah Mbah Marijan, Museum Sisa Hartaku, Tugu Peringatan Erupsi 2010, dan juga jalur jejak awan panas. Kini, desa ini tidak lagi dihuni secara permanen. Sebagian besar wilayahnya dijadikan zona wisata edukasi bencana. Teman-teman yang di bawah, dadah semua. Siang harinya, setelah dari lavatur, kami mampir di Kopi Klotok untuk mengisi perut. Ternyata pengunjung benar-benar di luar dari ekspektasi saya. Apa mungkin sedang long weekend, atau memang kesehariannya tempat ini ramai pengunjung seperti ini? Tetapi saya akui, nasi telur dadar dan sayur lodehnya enak. Apa karena saya sedang lapar ya? Dan satu lagi, yang tidak kalah enaknya yaitu pisang gorengnya. Jadi ingat pisang goreng almarhumah bude saya, yang kebetulan dia orang asli Jogja juga. Jadi kangen. Al-Fatihah. Setelah dari Kopi Klotok, kita mampir di Tempo Gelato, kita cobain es krim ala Italia.
dengan sentuhan bahan lokal Indonesia. Tetapi pada momen kali ini saya tidak dapat merekam lebih lama dikarenakan memori saya sudah hampir full. Keesokan harinya, tepatnya 12 Mei, kita check out dari penginapan untuk pulang. Dan kemarin setelah dari Tempo Gelato, kami ke Malioboro. Tetapi dikarenakan memori saya yang sudah full dan belum sempat di backup, jadi momen saat di Malioboro tidak sempat direkam. Sayang sekali sih ya. Hujan yang turun saat di perjalanan ini semakin nikmat karena kita pun banyak yang tertidur. Di perjalanan pulang ini kami mampir ke kota Semarang untuk membeli oleh-oleh dan juga makan siang. Sampai di Semarang kita mau datang ke Pelangi, tempat ambil oleh-oleh ya. Sorry, Bi. Baru kali ini sih mampir di Semarang itu mampir ke tempat seperti ini. Ternyata kuenya enak-enak juga sih ya kalau dicobain. Tempatnya estetik sekali. Ciri khasnya di sini adalah chiffon cake. Sempat ada momen yang tak terduga saat Igun dan Fitri, kalau tidak salah ya, membeli kue seperti lapis legit, tetapi saat dibayar kue tersebut harganya cukup mahal. Dengan ukuran kecil seharga 22.000, mungkin seukuran nasi padang dengan menu rendang ya. Sebelum melanjutkan perjalanan dari Semarang, alangkah baiknya kita isi perut terlebih dahulu di warung makan Iwak Manuk Pak No. Ini kedua kalinya saya mampir di warung makan Iwak Manuk Pak No ini. Dengan menu andalannya yaitu burung belibis, burung puyuh, burung kuntul, dan bebek Alaska. Kebetulan saat kita mampir, bebek Alaska sudah habis. Jogetnya mana jogetnya? Perjalanan ke Jogja selalu menghadirkan kesan yang berbeda. Jogja tidak hanya tentang budaya dan sejarah. Keindahan alamnya pun tak kalah mempesona. Perjalanan menuju kawasan Gunung Kidul dan membuka tabir pantai-pantai eksotis dengan pasir putih dan air laut yang jernih. Pantai Selili dengan Pantai Mungil yang tenang di selatan Jogja. Lavatur Merapi dengan udara sejuk dan pemandangan yang indah. Kopi Klotok dengan suasana rumah joglo dan aroma lodeh ndeso yang menggelitik selera. Tempo Gelato
dengan rasa yang khas perpaduan ala Italia dan Indonesia, on the banks of a narrow serta stream. Malioboro yang khas dengan angkringan, souvenir, dan batiknya. These Masing-masing menawarkan kesan dan pengalaman yang berbeda. with me. Jogja bukan hanya soal tempat, tetapi tentang kenangan yang kita bangun bersama. Semoga momen ini menjadi kenangan indah yang mempererat silaturahmi dan kebersamaan kita. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.